ولا يزال يفتنونكم ومن يرتد منكم Ngatain saya, lu tuh memang gak orang gila. Udah tahu bapak lu tuh kiai, udah tahu bapak lu pengulu, ngapain lu tuh kurang kerjaan di gereja, di orang Kristen lagi. Itu teman-teman akrab saya bilang begitu. Saya jawab, ya cuma Tuhan Yesus yang bisa uh, menyembuhkan orang gila kayak saya. Saya jawab seperti itu aja. Udah dibilang orang gila, udah dibilang. Pokoknya bahasa itu udah nggak enak di saya, gitu. Udah nggak enak. Tapi ketika saya mau ngelawan, saya Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk memuji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. 9 bersaudara. Bapak saya pensiunan Angkatan Darat, dan di masa pensiunnya bapak saya itu ngajar ngaji, ibu juga. Terus di akhir hidupnya bapak saya itu jadi pemulung yang tukang menikahkan orang, tahu kan ya. Nah di situ, dan saya di masa-masa SMP SMA itu sering mengadakan kayak lomba-lomba qiraat, pidato, dan itu saya selalu menang. Dan ketika SMA dan saya pergi ke Jakarta, terus ke Surabaya. Nah, mulai di Surabaya saya kerja di pabrik di Gresik. Tapi kalau Kamis malam Jumat saya pulang ke pondok. Ke pondok itu ke pondoknya mbah saya, keturunan dari bapak saya. Jadi setiap Kamis malam Jumat pulang ke pondok. Perjalanan 8 tahun di sana itu saya banyak berbagai-bagai yang namanya keyakinan, tapi yang pasti semua latar belakang Islam yang lebih banyak, yang pasti begitu. Nah, tiba-tiba begini, nggak pernah terpikir, nggak pernah Allah melihat atau ada nama Yesus, itu nggak pernah terpikir. Bahkan saya sebel, saya benci sama orang Kristen itu, saya benci. Jadi saya nggak punya teman orang Kristen, saya nggak punya. Tapi ketika di satu kosan itu ada 3 orang yang Kristen, tapi saya biasa aja, saya cuekin. Memang saya nggak suka gitu, pokoknya nggak suka sama berteman sama orang Kristen itu, saya nggak suka. Tiba-tiba terjadi persoalan di pabrik, terjadi pengurangan karyawan, dan malah saya di PHK. Nah, di situ saya bingung, waduh, udah jauh dari keluarga, mana nggak ada kerjaan, nganggur. Jadi saya berdoa, saya sholat tahajud, sepertinya beban gitu. Di rantauan, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, satu bebannya. Nggak tahunya malam itu kok saya datang di pintu gitu, sosok apa ya kalau saya bilang itu, ketika itu saya nggak ngerti apa-apa, maksudnya ada orang gitu, orangnya ganteng gitu ya, ganteng gagah gitu, pakai sorban. Karena melihat hati saya tuh waktu itu, saya bingung, sedih, punya masalah. Sholat sudah, saya ngaji, puasa, sholat tahajud, saya nggak menemukan satu jawaban gitu di dalam persoalan saya. Dan tiba-tiba itu muncul itu memberikan senyum, tanpa berkata-kata memberikan senyum. Tapi terus besoknya itu saya biasa aja, saya anggap bunga tidur gitu, saya anggap biasa aja. Nah, ketika selang berapa bulan berikutnya saya main sama teman saya, dan kebetulan, tapi nggak tahu ini kebetulan atau bagaimana, begitu saya disuruh masuk, begitu baru masuk, ngelihatlah foto gambarnya Yesus itu tadi. Jadi saya bilang begini, loh, itu kok kayak orang yang dalam mimpi itu ya gitu. Terus yang mana? Yang itu. Aku pernah ketemu ini gitu. Katanya yang punya rumah, yaitu Tuhan Yesus, Tuhanku. Saya semakin benci sama teman saya. Semakin benci, ngomong apa gitu.
Nah, selang berapa bulan berikutnya, malah saya mimpi dibaptis. Saya jauh bahasa baptis itu nggak pernah dengar bahasa baptis itu. Nah, akhirnya apa? Malam-malam saya bangun jam setengah 2 malam. Di dalam satu kamar tuh ada 6 orang. 6 orang itu pinter ngaji semua. Pinter ngaji semua. Pokoknya sama saya ketika bulan puasa itu, wah, pokoknya pinter ngaji semua. Tadarusan, pokoknya pinter ngaji semua. Jadi begitu saya bilang mimpi dibaptis, teman saya marah. Katanya, ya itu gara-gara berteman sama orang Kristen. Padahal saya nggak berteman. Ya cuman, ya biasalah nyapa-nyapa begitu. Nah, akhirnya singkat cerita, dari Surabaya saya pulang ke Lampung. Saya pulang ke Lampung tahun 2000. 2000 saya pulang, terus saya nganggur juga, Nah, dengan adanya ya masalah-masalah keluarga begitulah, masalah keluarga. Yang saya nggak bisa cerita curhat ke si A, ke si B, saya nggak bisa cerita memang orangnya. Untuk curhat-curhat itu nggak bisa, jadi saya pendem sendiri. Nah, tiba-tiba ada temen yang dia mau ke gereja gitu. Dia mau ke gereja, dia berdoa di samping saya, maksudnya deket sama saya. Dia pakai bahasa Indonesia yang gampang. Saya dengerin, saya bilang begini, kok gitu tuh doanya? Iya lah, kok enak amat gitu. Ya enak lah, katanya teman saya. Oh, nah saya tetap sholat itu di rumah teman saya sholat, saya ngaji, ya biasa. Nah ketika dia ada kebaktian keluarga, saya boleh nggak ikut? Boleh. Nah boleh. Nah di situ apa namanya, kalau saya bilang nyanyi-nyanyi, saya belum bilang pujian gitu, nyanyi-nyanyi. Nah saya dengerin gitu. Nah berikutnya saya didatengin lagi tuh sama Tuhan. Saya masih mengeraskan hati gitu loh, masih gengsi. Datang lagi, kok ditemuin lagi. Begitu ditemuin lagi, selang berapa minggu berikutnya, saya ambil keputusan bahwa ketika saya ambil keputusan itu, saya diingatkan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan ketika itu saya bawa tafsir Al-Quran sama Alkitab. Wah, saya belajar nih, saya banding-banding, ini saya banding lagi, saya cari lagi. Nggak gimana ya? Oh, harus nemuin ini sama enggak, saya ya cuma itu tadi, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, dan jawabannya ada di dalam Alkitab, Injil Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ saya ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan ketika itu selama 3 tahun saya kalau ke gereja itu nyumput, disusul sama jemaat lewat dalam-dalam. Nah, lewat dalam-dalam di situ tuh bukan saya mau gimana, bukan. Tapi di situ saya kebaktiannya lewat pintu belakang. Saya ikut ke gereja. Di situ selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya nyumput. Ada kebaktian saya nyumput lagi. Terus minggu kadang kebaktian, kadang enggak. Saya tilap-tilapin terus gitu. Saya ganggangin. Nanti kalau di rumah ada acara, saya enggak ke gereja. Saya di rumah. Pokoknya itu selama 3 tahun enggak ketahuan. Tapi, begitu ketahuan, saya di gereja disusul sama kakak-kakak saya satu mobil. Dalam satu gereja, Pak Pendeta lagi khotbah berhenti langsung. Karena apa? Saya disusul satu mobil. Saya ditowel sama yang di belakang. Mbak, disusul. Wah, kaki saya seperti nggak bisa jalan. Sepertinya nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Saya ikutin mereka. Kakak-kakak saya ikutin. Ternyata di rumah itu sudah disetting. Sudah dipersiapkan. Tempat duduknya sudah dipersiapkan. Kakak-kakak saya ngumpul di situ. Saya 9 bersaudara. Dan akhirnya saya duduk di sampingnya emak saya. Di sampingnya emak saya duduk, saya ditanya-tanya, bla 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 bla, ditanya setiap satu pertanyaan, saya nggak jawab. Tanyaan lagi saya nggak jawab, saya hanya diem. Begitu udah mulai kakak saya berdiri, tunjuk-tunjuk, saya juga udah mau berdiri. Saya udah pakai kekuatan saya juga gitu. Tunjuk-tunjuk lagi. Akhirnya begitu saya mau berdiri, ini kepala saya ini kayak ada apa? Kayak ada AC. Begitu saya mau lawan. Terus saya lemes. Dingin di sini, ini dingin. Dan di situ caci maki dan semuanya. Awas nanti kalau sampai ke gereja. Ke gereja lagi, biarin. Kalau dapat musibah, tanggung sendiri. Itu kakak saya yang satunya. Kakak saya yang satunya, dia jawab, iya tanggung aja sendiri. Saya hanya diam, saudara. Saya hanya diam, saya hanya katakan sama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Dan saat itu saya naik marah lagi. Karena saya udah, ini telunjuk ini udah enggak kayak pengen nyulek-nyulek aja. Jadi saya di situ saudara sangat terima, saya mau berdiri lagi. Tapi enggak jadi lagi. Firman Tuhan mengingatkan lagi kepada saya.
Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nggak jadi lagi, saudara. Saya diam lagi. Saya diam, terus saya untuk nggak meluaslah masalah itu, saya langsung katakan saya minta maaf sama keluarga saya. Saya minta maaf, saya mengakui kesalahan saya, supaya apa itu suasana biar jadi redam, biar suasana itu jadi adem. Nah akhirnya benar ketika saya bilang saya minta maaf dan sebagainya, suasana itu jadi adem, suasana itu jadi enak. Terus ke belakang terus berpelukan, pokoknya saya itu dipeluk, satu-satu meluk saya supaya saya itu kembali lagi. Gitu. Tapi saya tidak jawab, saya tidak jawab untuk ya saya kembali enggak, saya redam. Tapi hati saya ini benar-benar aduh ya Tuhan ini gimana ini. Akhirnya di belakang tuh disiapin makan. Saya, ayo makan, udah nih. Karena itu sudah damai. Saya katakan saya minta maaf. Jadi suasana sudah ceria, sudah cerah lagi suasana itu. Tapi hati saya ini, aduh ya Tuhan. Akhirnya apa? Ayo makan ya, makan. Saya makan. Sampai sini ini kayak nggak ketemu. Saya surung pakai air. Udah minum yang banyak. Makan lagi. Ayo makan lagi, nambah. Saya makan lagi. Saya surung lagi pakai air supaya cepat masuk. Akhirnya apa? Dari jam 11 siang sampai jam 2. Nah, akhirnya reda, jam 5 saya kembali ke sini. Kan rumah saya jauh. Dari sini jauh. Saya kembali ke sini. Apa yang terjadi, saudara? Kakak saya yang bilang begini. Awas nanti kalau ke gereja, kalau dapat musibah, tanggung sendiri. Kakak saya yang satunya jawab, iya tanggung sendiri. Jarak 3 jam, itu mobil kakak saya yang bilang, iya tanggung sendiri. Itu jungkir balik. Ketika dapat kabar itu mobil jungkir balik, saudara. Saya udah nggak inget-inget lagi tuh caci maki yang tadi. Yang ada saya belas kasihan Tuhan. Aduh, saya kepingin tengok itu mobil, saya kepingin tengok itu supirnya bagaimana. Tapi saat itu juga saya pagi-pagi, saya langsung cus, karena informasinya dia ada di bengkel. Saya langsung ke bengkel. Dan puji Tuhannya, yang nyetir, itu bukan kakak saya. Yang nyetir itu supirnya. Dan akhirnya apa? Saya ke bengkel. Saya ke bengkel, saya pengen tahu juga itu kerusakan apa yang terjadi. Tempat duduk belakang itu ngumpul di depan, ngumpul di tengah, itu baut itu wah hancur. Yang jejak, yang utuh itu kursinya yang supir. Dan saya cari informasi lagi ketika kejadian itu, ada saksi supir satunya itu dia bilang, Mbak, itu mobil tadi kalau nggak ada pohon, itu labas ke halamannya orang dan ada banyak anak-anak kecil lagi main. Berhubung itu ada pohon, itu dia begini-begini mentok ke pohon. Ketika itu juga saya katakan sama Tuhan, saya nggak mau sebenarnya terjadi seperti ini Tuhan. Saya nggak mau terjadi ini. Terus saya melihat kakak saya, kebayang kakak saya. Jadi jarak 3 jam itu pembelaan Tuhan. Apa namanya itu ya? Pembelaan Tuhan apa ya? Saat itu juga Tuhan perlihatkan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita, itu diperlihatkan. Jadi, dan setelah itu, kejadian itu, nggak cukup sampai di sini. Saya ketika juga saya berharap gini, saya berharap dengan kejadian itu, sadar, dengan kejadian itu, nggak akan menghakimi saya lagi, nggak akan menghalang-halangi saya lagi gitu dengan kejadian itu. Tapi ternyata ternyata masih terus berlanjut sampai bertahun-tahun, yang menyakitkan lagi buat saya. Banyak SMS yang masuk ke saya. Kalau pagi selamat pagi babi, kalau malam selamat malam anjing. Dan itu ganti-ganti nomor, dan itu bertahun-tahun. Kalau bahasa protes, saya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa mereka Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan kok nggak ngebelain saya? Saya merasa nggak dibela ketika itu. Tapi saya nggak terus pindah lagi gitu, enggak. Saya nggak terus pindah lagi. Tetap. Jadi ketika saya ini kecil hati, saya diperlihatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kayak mana itu Tuhan Yesus? Jadi ketika saya putus asa, ketika saya merasa dikucilkan, merasa nggak punya siapa-siapa, itu filmnya, gambaran Tuhan Yesus itu kelihatan banget. Dan di situ saya dikuatkan lagi, terus saya sedikit saya terus belajar melayani, saya belajar firman Tuhan. Jadi saya seandainya ada orang yang ngatain saya, lu tuh memang orang gila. Udah tahu bapak lu tuh kiai, udah tahu bapak lu pengulu, ngapain lu tuh kurang kerjaan di gereja, di orang Kristen lagi. Itu teman-teman akrab saya bilang begitu.
Saya jawab, ya cuma Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang gila kayak saya. Saya jawab seperti itu aja. udah dibilang orang gila, udah dibilang. Pokoknya bahasa itu udah nggak enak di saya, gitu. Udah nggak enak. Tapi ketika saya mau ngelawan, saya selalu diingatkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang sebegitunya, yang nggak ada apa-apanya gitu dengan apa yang saya alami. Dan saya ini benar ketika itu saya terus saya ke gereja, saya ibadah, saya pelayan. Tapi karena terus bersamaan dengan caci maki, bersamaan dengan penghinaan, bersamaan dengan SMS yang nggak enak dibaca, aduh bahasa kotor, bahasa binatang sudah di saya. Di situ saya benar saya pelayan, tapi hati saya itu ada dendam. Ya dendam, benci, kepahitan. Kalau berbicara setiap puasa, mau puasa saya datang di emak saya datang di keluarga saya. Karena yang lain kan misa-misa ada di Jakarta, jadi misa-misa. Jadi emak saya sama kakak saya yang dekat di situ. Saya tetap datang sama emak saya biasa. Tapi setiap saya datang, itu ada aja yang diolah. Yang saya lagi makan, mama saya ngeluarin air minum dari kamar lah. Yang kata nanti ada tetangga, ada ipar yang cerita itu air dari sono lah. Saya minum, tetap saya minum. Terus nanti saya waktunya misalnya saya mandi sore, di kamar mandi ada kembang lah. Dan waktu itu ponakan saya masih kecil-kecil sampai saya marah-marah. Ngapain main-mainan kembang di kamar? Siapa di kamar mandi? Siapa yang mainan kembang? Ya saya mandi aja. Saya mandi aja, mandi kembang. Saya pokoknya saya nggak yang berpikiran ini jangan-jangan, ini jangan, enggak. Karena saya percaya. Saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di bumi. Saya percaya itu. Jadi saya nggak punya pikiran, ini jangan-jangan dari sana nih, ini jangan-jangan, enggak. Pokoknya saya hanya mengandalkan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di bumi. Dan ketika itu juga terus ya, bulan, tahun, ganti lagi bulan, tahun, begitu-gitu aja. Saya katakan, Tuhan, aku lelah, capek. Saya sebenarnya kangen sama mama saya. Saya kangen, tapi mama saya kenapa penyambutannya seperti itu? Mama saya dipengaruhin dengan si A, dengan si B, dengan si J. Kok percaya aja Tuhan? Sebenarnya saya ini kangen sama mama saya. Yang hampir seminggu sekali datang, yang hampir setiap hari saya datang, saya cuma kangen. Tapi penyambutannya seperti itu. Sampai saya kata, Mak, saya ini kangen lah, Mak. Kenapa sih, Mak, setiap saya kesini kok ada aja beritanya? Kok mereka kok jauh lebih tahu toh, Mak? Saya ini nggak ngapa-ngapa loh. Nggak yang aneh-aneh saya ini. Akhirnya apa ya? Mama saya ngasih tahu lagi. Ngasih tahu. Ya masalahnya gini loh, Pi. Kalau namanya orang Islam itu sudah keluar, itu kan orang murtad namanya. Itu tuh nanti neraka tempatnya, nak. Tempat neraka. Jadi kakak-kakakmu tuh marah. Saya jawab seperti ini, Mak. Hidup itu memang pilihan. Jadi yang namanya surga neraka itu bukan karena siapa-siapa. Nggak akan ada yang nolong-nolong, Mak. Ya dari kita, keselamatan itu ya dari kita sendiri gitu. Cuman percaya aja ya. Kalau saya ini bisa bahasanya bisa keluar. Itu saya nggak salah pilih loh, Mak. Saya nggak salah pilih, saya nggak salah jalan. Seandainya tuh saya mau masuk neraka, saya juga nggak akan nyalahin keluarga, enggak. Tapi kenapa sih, Mak? Saya ini kangen loh, Mak, sama Mak. Saya kangen sama kakak-kakak. Tapi kenapa kok penyambutannya seperti ini terus bertahun, 14 tahun saya diperlakukan seperti ini. Dicuekin. Aduh, bla 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 bla. Setiap lebaran ya saya datang. Kalau kakak-kakak saya ada hajatan, walaupun saya nggak dikasih, saya datang. Saya datang. Ya pokoknya saya nggak ada jarak. Jadi kasih saya punya kasih itu tadi saya wujudkan betul. Dan kalau bisa melakukan itu semua, ya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu sudah melekat di hati. Jadi walaupun sikap mereka tuh nggak enak, ya tetap enak aja. Saya ketika itu ya, aduh, saya katakan capek gitu, capek. Nah akhirnya apa? Tuhan mengingatkan saya. Jadi yang tahu, saya benar di depan keluarga saya senyum-senyum, ketawa, bla 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 bla. Saya kalau cuma mereka ngerubiin saya tuh sebenarnya saya sakit hati. Tapi saya nggak ngebalas, cuma sakit hati, terus adanya dendam, benci, kesel, kepahitan. Dan yang tahu hati saya itu cuma Tuhan. Dan Tuhan mau proses saya itu nggak cek-cek. Tuhan proses saya itu benar. Tuhan masih izinkan saya sakit. Tuhan izinkan saya sakit. Dan ketika itu sebelum saya sakit, tahun 2014, mama saya meninggal ceritanya.
meninggal, dan di situ hati saya begini, saudara. Nanti kalau emak ini meninggal, sekarang ini emak sudah meninggal, karena hati saya sudah, nanti nomor-nomor yang ada di HP saya, kakak-kakak saya blok semua. Begitu mama saya meninggal, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau di Islam kan misalnya jenazah dipegang orang Kristen atau bukan, kan nggak boleh, jadi harus yang megang ya orang Kristen. Nah, saya ini anaknya kok. Begitu mama saya meninggal, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ini mama saya. Kalau sampai ada orang yang ngelarang saya megang mama saya, mau saya ribut. Akhirnya apa? Begitu mama saya masih di meja dan disalin-salin, terus sama kakak saya yang satunya digotong, terus dimandiin, saya juga ikut mandiin. Itu hati saya masih ngomong lagi, Tuhan, kalau sampai ada orang ngelarang saya mandiin, saya lempar ciduk ini. Saya sudah marah. Saya marah waktu itu. Terus di keliling ini kan masih pada sholawatan. Nah akhirnya apa? Dan puji Tuhan selesai. Terus dibawalah ke pemakaman. Begitu dibawa ke pemakaman, saya pun ada di gundukannya tanah yang habis digali. Di situ saya masih ngomong lagi sama Tuhan. Kalau sampai ada di lingkungan makam ini, sampai ada orang larang saya ngedeket di pemakaman, orang itu mau saya tarik, mau saya ceburin sekalian. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Tuhan tidak izinkan saya punya niat yang jelek itu, saudara. Tapi Tuhan pakai cara Tuhan jauh lebih baik. Kakak-kakak saya yang jauh datangnya terlambat. Jadi begitu mama saya dimasukkan ke liang kubur, diurut, kakak-kakak saya baru pada datang. Jadi Tuhan tidak memberikan kesempatan kakak-kakak saya untuk menghakimi saya. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Dan di situ nggak cukup sampai di situ. Udah selesai, saya pulang ke rumahnya kakak saya, malamnya tahlilan. Dan waktu tahlil, saya ada di situ. Yang mimpin tahlilan, bacaannya salah. Ya, tapi ya sudahlah. Sudah, mungkin sedikit lupa. Mungkin sedikit lupa. Karena mungkin banyak yang dibaca, mungkin sedikit lupa. Tapi ya sudahlah. Setelah itu selesai, nah di tahun 2016, Tuhan izinkan saya sakit. Oh, prosesnya luar biasa. Luar biasa. Tuhan tuh kalau saya diizinkan mati, saya sudah mati dari dulu. Saya sudah mati dari dulu, tapi Tuhan gak izinkan saya mati. Tuhan izinkan saya sakit kena kanker payudara stadium 3. Dan ketika itu saya sudah melayani jadi mitra di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro, dan di situ ada fasilitas kendaraan mobil yang diberikan, maksudnya untuk pelayanan. Rumah Sakit Mardi itu memberikan beberapa mobil, beberapa unit gitu untuk ke daerah-daerah, ada tulang bawang, ada jabung, ada pugung, pokoknya di situ diberikan, ada kalau nggak salah ada 9 kalau. Dan puji Tuhannya di sini diberikannya lewat gereja GKMI, dan di situ ada kepengurusan, dan puji Tuhannya saya yang bagian lapangan untuk pelayanan ini. Dan ketika itu saya operasi nih, ceritanya operasi. Begitu sudah, padahal saya ini bawa pasien setiap pagi. Saya jam 5:30 saya sudah berangkat jemputin pasien yang sudah telepon, yang sudah daftar ke saya, yang pakai BPJS, yang pakai umum itu sudah daftar ke saya. Nah pagi sudah saya teleponin, Bu siap-siap ya besok ya jam 5:30 saya sudah sampai rumah jenengan ya. Oh ya bla 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 bla. Begitu saya susul pagi-pagi, belum ada yang bangun. Bayangin, cuman satu kuncinya yang ada di saya, sabar. Amin. Tuhan luar biasa, sabar. Dan itu nggak sekali dua kali, dengan ganti-ganti pasien, dengan ganti-ganti karakter yang saya hadapi begitu. Nah begitu sudah saya perjalanan dalam 1 tahun, Tuhan izinkan saya kena kanker payudara stadium 3. Waktu itu di Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan ketika hari Senin itu saya shock pokoknya. Karena apa? Itu pas tanggal 10 Oktober. Pemikiran saya secara manusia, itu pas kematiannya emak saya. Saya katakan, maksud aku mau mati? Maksud aku pas mau barengan nih matinya sama tanggalnya emak saya ini. Saya berpikir begitu secara manusia. Ditambah lagi ketika itu dokter yang membedah saya, dokter Paran, ketika saya curhat sama asistennya juga, saya cerita kalau saya sudah keluar dari Muslim gitu ya, saya sudah keluar. Dokter, saya nggak mungkin saya cerita ke keluarga saya nggak mungkin cerita ke kakak-kakak saya kalau saya sekarang ini kena kanker payudara dan harus dioperasi. Pasti mereka bikin ngapok-ngapokin saya, pasti mereka nyukur-nyukur, ini salah sendiri lu jadi orang Kristen, salah sendiri lu, ambil sendiri itu. Mungkin seperti itu yang dari pikiran saya. Tapi akhirnya apa? Dokter katakan sama direktur, Dokter Budi waktu itu, dan cerita panjang lebar kalau saya ini dari latar belakang Muslim dan nggak mungkin keluarganya mau tanda tangan. Itu pemikiran saya. Biasanya kalau operasi kan keluarga inti harus ada di situ dan tanda tangan.
Tapi puji Tuhan, direktur dengan dokter bedah, dokter Paran akhirnya mengizinkan untuk pendeta yang tanda tangan. Dan ketika itu juga didampingi dengan ada jemaat yang namanya Pak Jadi juga di situ juga ada yang orang lain yang tanda tangan. Akhirnya apa? Saya Senin itu shock, Selasa saya operasi. Senin itu banyak yang kasih masukan ke saya. Dokter Budi, direkturnya, dokter Paran, dokter Margaret, personalianya, Bu Dina, Bu Yanto, semua itu kasih masukan saya untuk saya kuat dan percaya. Dan puji Tuhan, begitu hari Selasanya saya operasi, saya merasakan begini. Dari mulai jebret, kertas ini masuk, syarat-syarat sudah. Bentar, ayo Mbak Yopi, ayo. Rekam jantung, udah selesai. Ayo Mbak Yopi kesini lagi. Saya rongseng, USG. Pokoknya saya nggak pusing untuk daftar itu, sebenarnya nggak pusing. Akhirnya masuk ke ruangan operasi itu pun ada yang menyarankan saya amani dulu gitu, menyarankan saya. Saya disitu merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Di situ saya merasakan, oh iya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan di situ terjadi operasi, dan ketika saya dibawa ke ruangan operasi, begini nih, kaki selonjor gitu ya, terus dicetek. Saya masih sempat bercanda nih. Saya masih sempat bercanda sama Tuhan. Saya masih sempat bercanda begini. Kok mirip Tuhan Yesus ya? Ini kaki diikat, tangan diikat gitu. Jadi saya bercanda. Ternyata Tuhan Yesus ini nggak mau disalib sendiri. itu Roh Kudus menghibur saya. Roh Kudus menghibur saya. Dan ketika itu juga selesai, terus saya dibawa ke ruangan rawat inap, dan di situ juga saya sedikit minder iya, nggak pede iya. Saya ketika itu campur jadi satu. Pokoknya campur jadi satu. Jadi penyakit yang ada dalam tubuh saya, Tuhan tegur. Setelah operasi selesai, sekitar 3 minggu ke depan, ketiga minggu berikutnya saya sehat, tetap sehat. Dan hasil blok kankernya ini dikirim ke rumah sakit Darmais Jakarta. Untuk sembari nunggu hasil itu, saya terus melayani, saya mau bawa mobil lagi, pagi jemput pasien, terus saya bawa lagi ke rumah sakit, dan itu bukan hanya satu rumah sakit Mardiwaluyo aja, jadi tergantung itu pasien rujukannya kemana, ke Bandar Lampung, kadang saya ke Jakarta, bawa pasien ke Jakarta, tapi waktu ke Jakarta nggak nyetir. Nah udah selesai, ternyata sambil nunggu hasil blok yang dari rumah sakit kanker Jakarta, rumah sakit Darmais, hasilnya turun. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Hasilnya itu negatif. Dahsyat kan Tuhan kita. Apa yang nggak mungkin bagi kita? Ketika itu saya benar-benar down. Udah stadium 3 kanker payudara, stadium 3. Keluar dari rumah sakit yang ada, ya Tuhan, saya minder, kecil hati. Pokoknya saya kayak nggak berguna. Kayak nggak berguna saya. Akhirnya apa? Begitu hasil itu negatif, saya sampaikan lagi sama dokter, dan dokter khusus kankernya tadi di rumah sakit di rumah sakit pemerintah begitu. Dokter itu mengatakan seperti ini. Bu Yopi, ini hasilnya memang negatif nih, ada ke 3 titik nih, ini negatif. Tapi Ibu ini aja ya, kemo aja ya. Terus saya begini, saya tanya, dokter, kalau kemo bagaimana? Kalau nggak kemo bagaimana? Kalau kemo jauh lebih bagus. Karena apa? Kekontrol. Itu kankernya masih ada atau enggak. Itu kalau kemo iya. Kalau enggak kemo kan kita enggak tahu, kata dokter. Yang saya ngikutin apa kata dokter. Akhirnya pas saya kemo dalam satu paket saya 8 kali. Tapi ketika saya baru ngejalanin 3 kali, saya down. Saya drop. Sampai yang namanya di kamar mandi itu saya ngerangkak. Mau bangun itu enggak bisa. Sampai saya katakan, ya Tuhan. Akhirnya apa? Ada yang noel di pundak saya. Noelnya itu ada suara begini. Hasil sudah jelas negatif. Kenapa kemo? Saya langsung terbelalak. Saya langsung kaget. Iya juga ya, gak bodohnya saya. Kok nggak dengar suara Tuhan? Kenapa kok saya ngedengar suara dokter yang orang bilang hebat itu tadi? Kok saya ini nggak nyadar bahwa Tuhan Yesus itu dokter di atas segala dokter? Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan bahwa saya katakan sama Tuhan bahwa saya bukan lupa, saya bodoh. Kenapa saya nggak dengar suara Tuhan? Sudah jelas-jelas negatif, kenapa kemo? Sampai dokter-dokter yang lain, dokter Budi, dokter Paran, dokter Margaret,
Itu begitu ngelihat hasil saya kasih tahu, iya ya, negatif, tapi kenapa kok disuruh kemo? Akhirnya apa? Dokter Farhan katakan, ya sudah kalau gitu minum obat aja. Oh ya, ya siap dokter. Yang penting saya jangan di kemo infus. Saya benar-benar kayak daftar bunuh diri. Ya, ya, ya. Dan puji Tuhan, di kemo, minum obat selama 5 tahun, di bulan Juli kemarin saya selesai. Dan di situ Tuhan ingatkan saya, kalau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, selesaikan dulu konflik batinku dengan orang-orang terdekat, dengan musuh-musuhku, dengan lawan. Ternyata Tuhan tidak menginginkan saya punya kebencian. Tuhan tidak menginginkan saya punya dendam. Akhirnya apa? Saya bersyukur kepada Tuhan, semua yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, ternyata Tuhan punya rencana yang terindah. Dan ketika itu juga keluarga besar saya mengasihi saya. Mengasihi saya. Dan itu satu kerinduan saya yang selama ini tidak saya dapatkan. Saya berpikir, iya, kalau mau namanya mau mati, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya sudah mati dari kemarin-kemarin. Tapi ternyata persoalan yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi, Tuhan itu memang mau membentuk saya. Sampai sekarang. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya juga nggak nyangka prosesnya sampai sedemikian. Akhirnya dengan saya melewati masa-masa sakit yang seperti itu, Tuhan punya rencana. Dan ketika saya belum sakit, saya masih dendam gitu ya, saya terucap. Makanya ada firman Tuhan bahwa hidup dan mati kita itu ditentukan dengan lidah. Ucapan-ucapan kita itu doa. Jadi saya katakan seperti ini. Waktu itu saya jengkel. Saya katakan seperti ini. Semiskin-miskinnya saya, sesakit-sakitnya saya nggak akan minta tolong sama keluarga saya. Dan itu terjadi. Terjadi, saudara. Yaitu, begitu saya sakit, saya buktikan juga saya nggak akan minta tolong. Tapi Tuhan dengar. Tuhan juga yang tolong saya. Dan ternyata itu tadi. Saya mau mengingatkan semuanya. Bereskan hati. Konflik batinmu. Kalau mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Ini. Begitu saya bersuara. Begitu saya menggemakan ucapan syukur bahwa saya sudah bebas. Merdeka. Kita dimerdekakan dengan darah Yesus. Saya menggemakan suara Tuhan. Saya menggemakan kebaikan Tuhan. Pokoknya dahsyat. Dan bulan Juli kemarin persis saya selesai minum obat kemo yang 5 tahun. Dan puji Tuhan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memberikan saya sehat. Tuhan memberikan banyak masukan dan Tuhan selalu mengingatkan saya ketika saya mau bertindak yang mungkin tidak berkenan pada Tuhan, yang mungkin saya mau dendam, mau marah. Tapi Tuhan mengingatkan saya terus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Banyak hal yang saya dapatkan dari setiap persoalan yang ada. Dan ketika itu juga saya gini, biasanya nih ya, dengan situasi atau keadaan yang tidak pas dari saya selalu menyalahkan, gara-gara lu nih, gitu. Setiap persoalan. Ini gara-gara si A ini. Ternyata Tuhan proses hati saya itu gak ecek-ecek, serius. Dan saya paling gak suka dengan orang Kristen yang sudah tahu itu firman, tapi tidak menjalani dan tidak menghargai itu firman. Kalau di luar sana berbicara firman, berbicara, tapi pribadinya gak beres. Dan itu saya sering berhadapan seperti itu, saya yang marah. Kok main-main ya? Jadi orang Kristen dari bayi, ceprot, sudah haleluya. Kok main-main? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya berharap kesaksian saya ini bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat dan siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat, tidak ada kebencian. Karena ini memang murni Tuhan datang.
murni Tuhan datang di hidup saya. Jadi bukan karena si A, si B, si Z, nggak ada. Tapi memang murni datang di hati saya. Sekalipun ya itu tadi ya, yang saya harus terima gitu. Kalau kemarin Ibu Caroline katakan bahwa pewaris dari Tuhan Yesus itu bukan hanya keselamatan kita masuk surga, tapi kita juga mewarisi caci makinya, diludahin, dihina, diejek. Itu yang saat ini yang sudah pernah saya rasakan. Itu pewaris yang saya rasakan. Saya gimana ya? Saya kadang-kadang sedih kalau melihat dan mendengar asli orang Kristen yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saya misalnya ada yang dalam satu mobil ya, saya pasien kan ganti-ganti. Sampai ada yang katakan seperti ini, Mbak Yopi, itu mobil rumah sakit Marbi itu apa khusus orang Kristen? Nah, saya jawab, oh enggak, agama apa aja. Mau agama Islam, mau ada Hindu, Buddha, pokoknya ya apa aja lah, agama apa aja saya bawa. Oh yang nggak punya agama aja saya bawa. Yang penting judulnya pasien, judulnya sakit, jadi saya bawa. Dan puji Tuhannya, justru Tuhan izinkan saya pelayanan untuk bawa pasien ini ya, itu justru menambah gini. Penyertaan Tuhan itu nyata, benar-benar nyata. Jadi orang Kristen itu jangan di zona yang nyaman aja. Oh udah nyaman, diberkati duduk manis, anak buah banyak, karyawan banyak. Oh enggak, keluar dari zona yang nyaman. Saya banyak hal. Jadi ketika saya bawa mobil ini, orang nganggapnya begini, wis keren ya supirnya perempuan. Mereka nggak tahu, kadang mobil rusak, kadang pejabat, gombleng sendiri. Tapi di situ baru merasakan penyertaan Tuhan, mengalami pribadi dengan Tuhan. Sampai ada yang namanya pingsan dalam mobil karena ada yang step gitu ya, kayak epilepsi gitu. Akhirnya saya berhenti dulu, terus gimana caranya? Bukan terus saya, Mbak Yopi terus nanti ada yang kesiangan terus mereka marah. Nanti kalau mereka marah saya bilang nanti kan ini kan mobil ini kan bareng-bareng jadi satu orang tuh 75.000 bareng-bareng, ada rumah sakit ini, rumah sakit itu saya antar gitu. Ketika itu misalnya 5 orang, beda-beda rumah sakit, beda-beda karakter, dan itu saya harus hadapi dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar disayang Tuhan. Saya belajar dari situ. Jadi pasien-pasien ini saya menemukan kadang pasien yang enak, kadang yang nyanyi, kadang yang nggak terima dengan pelayanan kita, yang kita kurang inilah, kurang itulah. Itu saya belajar untuk menerima. Saya belajar untuk memperbaiki. Karena apa yang saya lakukan ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya kalau ada orang, ikut Mbak Yopi aja enak, bla 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 bla. Nanti mereka sudah saya layani, saya buktikan dan mereka katakan, Mbak Yopi itu begini. Saya katakan, kalau saya bisa melakukan seperti ini karena anugerah Tuhan. Lu nggak gampang. Bawa pasien yang setiap hari beda-beda orang, beda-beda karakter, nggak gampang. Ini karena Tuhan loh, karena Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan sampai hari ini dan hampir berjalan 7 tahun, saya bawa mobil ini hampir berjalan kurang lebih 7 tahun. Dan puji Tuhannya setiap orang mendengar, misalnya dalam mobil ada yang cerita, saya tabur itu firman. Sekalipun hanya satu ayat, saya tabur itu firman dalam mobil itu. Saya nggak peduli mereka siapa, saya nggak peduli. Dalam mobil saya tabur. Saya selalu katakan firman itu, saya katakan. Dan apa ya? Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saya banyak pasien yang begini. Yang tiba-tiba. Jadi saya udah ambil pasien si A, nanti si B, nanti si C, si D, beda-beda orang nih saya ambilin satu. Padahal malamnya teleponnya udah begini. Aduh Mbak, kupingku Mbak, aduh nggak tahan aku lah pilih. Masih kuat nggak? Kalau nggak kuat ya nggak ayo berangkat malam ini. Ya udah Mbak, aku tak ke dokter aja dulu di sini. Tapi besok aku ke rumah sakit ya. Oh ya udah gitu. Nah, akhirnya besoknya pagi saya ambil nih
pasien ini. Jadi satu saya ambil. Nah yang sakit kupingnya ini tadi, dia duduk di belakang. Dah, saya berangkat sampai ke rumah sakit. Saya daftarin itu pasien dari poli dalam, ada yang poli bedah, ada yang poli saraf, ada yang poli kandungan gitu, ada yang ke THT. Nah terakhir ke THT, mereka pokoknya tinggal duduk manis lah si pasien-pasien ini tadi sudah saya daftarin. Nah saya nyari yang ke THT ini tadi, kok saya cariin kok nggak ada kemana, nggak tahunya saya bikinin bapak. Terus pilih, nggak jadi berobat lambat. Loh, lagi mana? Udah sembuh, udah enakan. Loh, di mobil tadi, kan sampai tidur, iya. Kayaknya ada sesuatu yang keluar. Bener, haleluya. Mukjizat terjadi. Dan ada lagi duduk di sebelah saya. Di rumahnya sana sudah dirubung-rubung orang. Orang sudah pada berdatangan. Perutnya sakit, nguling-nguling. Ini anak perempuan, anak muda. Nguling, main jengking. Sampai semua pada bingung. Akhirnya pas saya datang, ya sudah yuk. Nah yang sakit nguling-nguling tadi duduk di depan. Yang lain pada di belakang. Udah ada yang ngipasin, ada yang udah ngacir. Saya ngacir. Nah dalam separuh perjalanan dia tidur. Dalam hati saya begini dalam perjalanan. Karena dia begini, nguling-nguling begini. Saya berdoa. Tuhan, tolong. Jadi saya sambil nyetir norek. Tuhan, tolong gimana Tuhan? Nah, separuh perjalanan dia tidur. Begitu masuk IGD, jebret turun, terus saya turun. Yuk. Nah, si perawat keluar, bukain geledekan. Si anak ini tadi turun dia begini. Loh, neng Diki, gitu. Loh, sampai Diki sakit loh. Kamu tuh sakit. Enggak, aku enggak sakit. Ngapain aku dibawa ke sini? Malah si anak ini dimarahin sama bapaknya. Bapaknya saya marahin genti. Pak, Bapak jangan marah-marah sama anak sampean. Ya ini namanya mukjizat, ini namanya keajaiban. Sampean jangan marah-marahin. Semestinya sampean bersyukur. Dia gini, apa yang ngono? Apa ya gitu katanya. Akhirnya sudah supaya si bapak tadi si keluarga dari puas, dia sudah masukin ke IG. Itu cek, nggak ada penyakitnya saudara. Mukjizat terjadi. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya untuk saya terus melayani dimanapun saya berada. Saya mau bawa mobil, mau bawa motor, saya lagi apa, saya tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik dan ucapan-ucapan saya, perkataan saya tetap firman yang keluar. Kesaksian ini bukan kisah pencarian kebenaran, tapi kisah seseorang yang sedang hancur lalu menemukan sandaran emosional. Titik baliknya bukan kajian kitab, bukan analisis ajaran, tapi PHK, kesepian, tekanan batin, dan krisis identitas. Di momen rapuh itulah muncul mimpi. Masalahnya, pengalaman subjektif tidak pernah bisa dijadikan ukuran kebenaran objektif. Kalau mimpi dijadikan standar iman, maka setiap orang berhak membenarkan agama apapun hanya karena pengalaman batinnya sendiri. Narasi ini penuh pencocokan. Sosok mimpi dicocokkan dengan gambar Yesus, padahal wajah historisnya tidak pernah diketahui. Ayat dikutip setelah keputusan diambil, bukan sebagai dasar rasional. Ini bukan pencarian kebenaran, ini pembenaran keputusan. Reaksi tubuh seperti dingin dan lemas saat konflik ditafsirkan sebagai kuasa rohani, padahal itu respons biologis alami saat tertekan. Kecelakaan orang lain disebut hukuman, hal baik diri sendiri disebut mukjizat. Standar ini tidak adil dan tidak rasional. Soal kanker, prosedur medis dijalani, tapi kesembuhan diklaim mukjizat. Kalau meninggal, disebut rencana Tuhan. Pola ini tidak bisa diuji. Kesimpulannya, ini bukan pertobatan berbasis kebenaran, tapi migrasi iman berbasis emosi. Rasa nyaman disamakan dengan kebenaran mutlak. Ini berbahaya. Iman sejati tidak lahir dari mimpi atau tekanan, tapi dari kebenaran yang tetap benar bahkan ketika perasaan kita menolaknya. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.